Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Kanari Putri dari kelas A dengan nomor presensi 03 dan juga NIM 1410620069. Saya akan mempresentasikan revisi dari mata kuliah MPK Kuantitatif yang berjudul Pengaruh Media Sosial TikTok Zafira Vira terhadap perilaku konsumtif pada mahasiswa angkatan 2020 Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Di bab 1 saya membahas mengenai latar belakang, di mana di poin 1.1 latar belakang setiap tahunnya pengguna internet dan media sosial di dunia mengalami peningkatan yang signifikan. Lalu berdasarkan data yang dilaporkan oleh WR Sosial dan juga Hootsuite pada tahun 2022 bulan Oktober, tercatat bahwa pengguna internet di dunia telah mencapai 5,07 miliar orang atau sebesar 63,45% dari populasi manusia di dunia sebanyak 7,99 miliar orang. Pada Oktober 2021 tercatat terdapat sebanyak 4,88 miliar orang yang menggunakan internet, sehingga terdapat peningkatan sebesar 3,89% selama 1 tahunnya. Menurut yang dipaparkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI, pada tahun 2022 terdapat sebanyak 77,02% atau 210 juta dari 282 juta jiwa yang aktif menggunakan internet di Indonesia. Lalu dengan adanya peningkatan dalam penggunaan internet dan media sosial secara global, maka akan semakin banyak pula juga aplikasi-aplikasi yang diciptakan sebagai media untuk memperoleh informasi dan juga memenuhi kebutuhan hidup manusia. Salah satunya adalah aplikasi yang disebut TikTok. Nah, TikTok ini adalah sebuah platform media sosial buatan Tiongkok, Cina yang di bawah perusahaan ByteDance yang digunakan untuk memperoleh konten video dengan durasi pendek selama 15 hingga 180 detik yang dilengkapi dengan fitur filter, teks, speech video, musik, dan lain-lain. Lalu pada tahun 2022 bulan April, Indonesia masuk ke dalam pengguna aktif aplikasi TikTok kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Tercatat terdapat sebanyak 99,1 juta orang di Indonesia aktif menggunakan TikTok selama 23,1 jam per bulannya. Berdasarkan data yang sudah dipaparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa TikTok termasuk ke dalam media sosial yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana penyebaran informasi dan juga sarana pemasaran yang efektif karena memiliki beberapa faktor pendukung seperti kemudahan dalam penggunaan aplikasinya, jangkauan interaksi yang luas, dan juga jumlah pengguna yang sangat banyak dari segala jenis, kalangan, dan juga usia. Lalu dari lahir dan berkembangnya internet dan juga media sosial tentunya akan memberikan dampak bagi penggunanya, baik itu dampak positif dan juga negatif. Nah, dampak positif tersebut dapat dirasakan adalah kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia dan juga keefektifan waktu saat memperoleh atau bertukar informasi. Selain itu pula, dampak negatifnya akan turut hadir atau muncul dalam penggunaan internet dan media sosial yang salah satunya adalah perilaku atau gaya hidup yang menjadi konsumtif dalam masyarakat. Menurut Setiaji dalam jurnal Hidayanti pada tahun 2022, perilaku konsumtif adalah sebuah sikap berlebihan saat membeli produk atau jasa secara berlebihan tanpa adanya rencana yang konsekuensinya adalah berbelanja tanpa berpikir rasional hanya untuk memiliki sesuatu yang merupakan sebuah simbol keistimewaan. Tri Pambudi dan juga Indrawati telah melakukan penelitian terkait fenomena perilaku konsumtif yang sebenarnya cenderung sering ditemukan pada masyarakat perkotaan. Namun, seiring berkembangnya zaman, semua orang saat ini memiliki kemungkinan untuk berperilaku konsumtif. Kontrol diri merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi perilaku konsumtif pada seseorang.
Seseorang yang memiliki kontrol diri yang sangat tinggi cenderung dapat melihat konsekuensi atas tindakan yang akan mereka lakukan, serta dapat mengambil keputusan secara bijak. Sebaliknya, sedangkan seseorang dengan kontrol diri yang rendah akan sulit melihat konsekuensi atas tindakan yang mereka lakukan, dan juga mengambil keputusan secara gegabah. Objek dalam penelitian ini adalah pemilik akun dengan nama Zafira Vira atau yang akrab dikenal sebagai Vira. Vira adalah seorang fashion enthusiast dengan jumlah pengikut sebanyak 451.000 orang di TikTok. Lalu ia juga kerap membagikan konten terkait fashion dan juga memberikan rekomendasi fashion di akunnya. Nah, jumlah responden dari penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus Slovin berjumlah 68 responden yang merupakan mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020. Berdasarkan pernyataan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh tren TikTok memiliki keterkaitan dengan perilaku konsumtif pada mahasiswa di program komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Data masalah dalam penelitian ini ditemukan pada berita yang dimuat dalam kumparan.com yang berjudul TikTok Shop jadi sarang perilaku konsumtif mahasiswa. Dalam berita tersebut dipaparkan bahwa pada awalnya aplikasi TikTok merupakan sebuah aplikasi hiburan untuk membagikan video dan juga foto. Namun, seiring berjalannya waktu dan juga perkembangan zaman, aplikasi TikTok menghadirkan fitur jual beli suatu barang sehingga menyebabkan perilaku konsumtif bagi para penggunanya. Lalu di 1.2 saya membahas mengenai rumusan masalah, yaitu rumusan masalah dalam penelitian ini, apakah terdapat pengaruh media sosial TikTok terhadap perilaku konsumtif pada mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Lalu untuk 1.3 tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pengaruh media sosial TikTok terhadap perilaku konsumtif pada mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Lalu di 1.4 membahas mengenai manfaat penelitian. Manfaat yang terbagi menjadi 2 poin, yaitu 1.4.1 membahas mengenai manfaat akademis, di mana secara akademis penelitian ini memiliki manfaat untuk menambah pengetahuan di bidang ilmu komunikasi, khususnya mengenai media baru dan juga media sosial serta perilaku konsumtif. Lalu di poin 1.4 1.2 manfaat praktis adalah penelitian ini memiliki manfaat bagi para praktisi media dan juga mengenai membahas mengenai praktisi ilmu komunikasi yang membahas mengenai media dan juga perilaku konsumtif. Lalu di bab 2 membahas mengenai landasan teori, di mana 2.1 membahas mengenai konsep. Konsep yang digunakan adalah media baru yang dibahas pada poin 2.1.1. Yang di dalam kehidupannya, hakikat manusia adalah melakukan aktivitas komunikasi. Seseorang juga dapat dikatakan melakukan proses komunikasi jika antara komunikan dan juga komunikator memiliki pemahaman yang sama dari pesan yang disampaikan saat berinteraksi. Lalu kemajuan di bidang teknologi komunikasi dan juga informasi memberikan peluang bagi individu untuk menjalin interaksi secara lebih mudah melalui internet. Penduduk Indonesia di era komunikasi media baru ini sudah tidak asing lagi dengan media sosial. Perkembangan media komunikasi Indonesia melalui 4 era, yaitu ada era komunikasi tulisan yang ada sejak 400 SM sampai saat ini, dan juga ada era komunikasi cetak dari tahun 1456 sampai saat ini. Ada era telekomunikasi sejak tahun 1844 hingga saat ini, dan juga yang terakhir ada era komunikasi interaktif yang berlangsung sejak tahun 1946 hingga saat ini. Lalu dari 4 era perkembangan komunikasi di Indonesia tersebut, media baru lahir atau muncul pada era komunikasi interaktif yang saat ini dapat digunakan secara cepat, mudah, dan juga gratis. Seiring berkembangnya zaman, media sosial juga menjadi media komunikasi yang sering atau yang paling banyak digandrungi oleh masyarakat. Media sosial dapat dimanfaatkan untuk bersosialisasi dengan berbagai jenis informasi tertentu melalui foto, video, dan juga konten tanpa batas
tanpa batas ruang dan waktu. Lalu di konsep kedua, saya membahas mengenai teori Faces Model of Effect, di mana berdasarkan teori tersebut yang dikemukakan oleh Sandra Moriarty, Nancy Mitchell, dan juga William Wells dalam bukunya yang berjudul Advertising. Dalam proses advertising, respon konsumen merupakan hal yang sangat penting. Nah, pada teori ini terdapat faktor yang bertujuan untuk menemukan dan mengevaluasi juga daya guna dari advertising melalui 6 tipe respons konsumen, yaitu dengar atau lihat, merasakan, berpikir atau memahami, percaya, terhubung, dan bertindak atau berbuat, yang semuanya saling bekerja sama untuk menciptakan respons terhadap pesan yang disampaikan oleh sebuah brand. Iklan yang efektif adalah iklan yang mampu memberikan pesan yang berkualitas dan juga menghasilkan respon konsumen yang sesuai dengan apa yang telah diharapkan. Nah, dalam pembuatan iklan tentunya diperlukan strategi kreatif untuk memperoleh hasil yang memuaskan. Strategi kreatif tersebut dapat kita lihat dalam teori Facet Model of Effect dengan penjabaran berikut. Yang pertama adalah persepsi. Persepsi merupakan sebuah proses untuk memberikan makna pada pesan agar tersampaikan secara maksimal kepada calon konsumen melalui indera penglihatan dan juga pendengaran. Lalu faktor utama untuk membangun persepsi adalah adanya keterpaparan, seleksi dan juga perhatian, minat serta relevansi, kesadaran dan juga pengenalan. Lalu di poin ketiga terdapat kognitif. Kognisi merupakan cara calon konsumen mencari, merespons, dan juga memahami sebuah informasi melalui pemikiran yang rasional. Faktor utama yang menggerakkan respons kognitif diantaranya itu kebutuhan, proses belajar, pemahaman, diferensiasi, dan juga ingatan. Lalu untuk poin keempat membahas mengenai asosiasi. Asosiasi adalah sebuah teknik komunikasi melalui simbol yang tujuannya adalah untuk mendefinisikan brand dan juga membuatnya unik. Melalui proses asosiasi, koneksi antara brand dan juga karakteristik dapat terbangun dan juga terciptanya personalitas brand, yang dimana faktor yang mendorong asosiasi tersebut adalah simbiolisme, pembelajaran terkondisikan, dan juga transformasi. Yang kelima ada persuasi. Persuasi itu sendiri adalah sebuah hasrat untuk memengaruhi atau juga memotivasi orang lain untuk percaya dan juga melakukan sesuatu. Komunikasi persuasi dapat mengubah dan juga menciptakan keyakinan atau sikap seseorang yang dimana hal tersebut merupakan tujuan penting dalam komunikasi pemasaran. Faktor yang mendorong persuasi diantaranya yaitu motivasi, pengaruh, keterlibatan, kepercayaan, dan juga kredibilitasme, preferensi, dan juga niat, keyakinan, serta loyalitas. Dan terakhir ada perilaku. Perilaku itu sendiri adalah sebuah teknik komunikasi yang membangun seseorang untuk bertindak atau mengajak orang untuk melakukan tindakan. Faktor utama yang menggerakkan respons perilaku adalah mencoba, membeli, mengontak, mendukung, merujuk, dan juga mencegah. Lalu di 2.2, bab 2 membahas mengenai review literatur, di mana saya di sini telah mencari 10 jurnal terdahulu yang memiliki variabel sama dengan penelitian saya. Jadi yang pertama di sini judulnya adalah pengaruh media sosial terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Persamaan dengan jurnal persamaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah di bagian variabel dan juga tujuan penelitian. Perbedaannya terletak pada metode dan juga objek penelitiannya. Lalu yang kedua adalah berjudul media sosial dan perilaku konsumtif. Persamaannya adalah variabel, metode, teknik pengumpulan data, dan juga tujuan penelitian. Lalu untuk perbedaannya adalah objek penelitian. Yang ketiga berjudul pengaruh media sosial dan juga teman sebaya terhadap perilaku konsumtif mahasiswa.
Persamaannya terletak pada variabel dan juga metode penelitian, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dan juga teknik pengumpulan data. Lalu yang keempat berjudul pengaruh media sosial dan status sosial ekonomi orang tua terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Nah, persamaannya adalah variabel dan juga metode penelitiannya. Perbedaannya terletak pada objek penelitian. Lalu yang kelima berjudul pengaruh media sosial, konformitas, dan juga pendidikan ekonomi keluarga terhadap perilaku konsumtif siswa kelas 11 SMK 1 Kota Jambi tahun pelajaran 2021-2022. Untuk persamaannya adalah variabel dan juga metode penelitiannya, sedangkan perbedaannya adalah objek penelitian. Untuk penelitian keenam berjudul pengaruh media sosial dan status sosial ekonomi terhadap perilaku konsumtif siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Gubuk. Persamaannya terletak pada variabel dan juga metode penelitiannya. Perbedaannya terletak pada objek penelitian. Lalu yang ketujuh berjudul pengaruh intensitas penggunaan media sosial Instagram dan juga konformitas terhadap perilaku konsumtif di kalangan generasi Z. Persamaannya ada pada variabel dan juga metode penelitiannya, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian. Lalu untuk penelitian ke-8 berjudul pengaruh sosial media TikTok terhadap gaya hidup remaja. Persamaannya terletak pada variabel, tujuan, metode, paradigma penelitian, dan juga pengumpulan data. Perbedaannya terletak pada objek penelitiannya. Lalu penelitian selanjutnya yang ke-9 berjudul pengaruh penyampaian informasi pada aplikasi TikTok terhadap perilaku konsumtif generasi Z. Persamaannya terletak pada variabel, metode penelitian, dan juga teknik pengumpulan data, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian. Lalu yang terakhir berjudul pengaruh TikTok Shop sebagai media online shopping terhadap perilaku konsumtif remaja. Nah, penelitian tersebut memiliki persamaan di variabel, metode, tujuan penelitian, dan juga teknik pengumpulan data, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian. Untuk di poin 2.3, saya membahas mengenai variabel, di mana variabel X dalam penelitian ini adalah media sosial. Media sosial menurut Pradip dan Nair merupakan alat komunikasi sederhana untuk bertukar informasi dengan orang lain. Sedangkan menurut Hajli, media sosial bukan hanya sekadar gaya hidup, melainkan sebuah kebutuhan yang tidak lepas dari kehidupan sehari-hari. Lalu media sosial memiliki peran penting bagi para pelaku bisnis untuk dimanfaatkan sebagai sarana pemasaran agar produk atau jasa dapat terdistribusi secara luas. Fitur-fitur yang ditawarkan dalam media sosial juga memberikan kemudahan bagi para pelaku bisnis untuk melakukan promosi. Menurut Pratiwi, di dalam jurnal yang ditulis oleh Rahmawati pada tahun 2021, pemasaran yang dilakukan di media sosial merupakan suatu bentuk promosi melalui konten yang dimaksudkan untuk meningkatkan angka penjualan. Saat ini, banyak pelaku bisnis yang memanfaatkan tagar racun TikTok yang berisikan konten mengenai informasi seputar produk seperti review atau unboxing yang dikemas secara menarik dan juga menjadi sebuah tren di kalangan penggunanya. Nah, karena pengemasan konten yang dibuat secara menarik tersebut melalui fitur-fitur pada aplikasi TikTok seperti musik, filter, stitch video, dan lain-lain, maka dapat memengaruhi ketertarikan dan juga perilaku penontonnya untuk melakukan pembelian terhadap produk dalam konten tersebut. Nah, aplikasi TikTok memiliki algoritma yang memiliki kemungkinan untuk konten dapat tersebar luas melalui fitur For Your Page atau FYP. Yang selanjutnya, FYP ini merupakan sebuah halaman rekomendasi konten yang akan muncul pertama kali saat kita membuka aplikasi TikTok. Nah, dengan adanya halaman FYP ini, para pelaku bisnis memanfaatkan fitur tersebut untuk memperluas jangkauan bisnis mereka, mendapatkan audiens yang lebih luas, dan juga dapat mengukur efektivitas strategi yang telah mereka terapkan. Lalu di 2.3 saya membahas juga mengenai variabel Y, yaitu variabel Y adalah
Perilaku konsumtif. Manusia itu sendiri tidak akan terlepas dari kegiatan konsumsi karena memiliki kebutuhan yang tidak terbatas yang pada hakikatnya manusia selalu saja merasa tidak puas terhadap sesuatu. Apabila kebutuhan yang satu telah terpenuhi, maka kebutuhan yang lain akan muncul. Nah, menurut Tambunan, perilaku konsumtif adalah sebuah keinginan untuk mengonsumsi produk atau jasa secara berlebihan untuk mencapai kesenangan yang sebenarnya tidak diperlukan. Nah, sedangkan menurut Rahman, perilaku konsumtif telah melekat pada kehidupan manusia karena konsumerisme dapat dialami oleh semua umur, semua jenis kelamin, dan juga semua status sosial. Loudon dan Bita mengemukakan bahwa remaja dengan usia 12 hingga 18 tahun termasuk dalam kelompok yang konsumtif karena mereka sedang berada di tahap peralihan dan proses pencarian jati diri. Nah, perilaku konsumtif terbangun dikarenakan telah menjadi bagian dari proses gaya hidup seseorang. Nah, faktor lain terbentuknya perilaku konsumtif adalah industri yang terus berkembang dan juga melakukan produksi barang atau jasa secara besar-besaran sehingga membutuhkan konsumen yang lebih banyak dan juga luas. Nah, dalam hal ini media baik media elektronik maupun media massa menjadi sarana yang strategis untuk membentuk perilaku konsumtif melalui pemasaran. Aspek-aspek perilaku konsumtif menurut Lina dan juga Roshid dalam Listarina pada tahun 2017 terbagi beberapa poin. Yang pertama adalah impulsive buying, di mana impulsive buying atau pembelian impulsif ini adalah seseorang cenderung membeli sesuatu karena semata-mata didasarkan oleh keinginan yang secara tiba-tiba atau hasrat sesaat tanpa melakukan pertimbangan terlebih dahulu serta bersifat emosional. Lalu yang kedua adalah wasteful buying atau pemborosan. Aspek ini adalah uh, kondisi di mana seseorang melakukan pembelian secara berlebihan dengan menghambur-hamburkan uang tanpa disadari atau tanpa didasari dengan kebutuhan yang mereka perlukan. Lalu yang ketiga ada non-rational buying atau mencari kesenangan. Nah, aspek tersebut adalah aspek di mana seseorang berperilaku untuk menemukan kesenangan dan juga merasa puas setelah melakukan pembelian. Lalu di poin 2.5 membahas mengenai model penelitian. Di sini variabel X adalah media sosial dan variabel Y adalah perilaku konsumtif sehingga dapat disimpulkan media sosial pengaruh media sosial terhadap perilaku konsumtif. Di 2.6 membahas mengenai hipotesis teori, yang dalam hipotesis teori ini adalah terdapat pengaruh media sosial TikTok terhadap perilaku konsumtif mahasiswa Program Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Nah, lalu di 3.3 membahas mengenai metode penelitian. Nah, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei. Penelitian dengan menggunakan survei sering kali dilakukan dalam kajian ilmu sosial, di mana secara umum survei dilakukan dengan memilih sampel responden dan juga membuat kuesioner standar untuk setiap responden dalam sampel. Metode survei biasa digunakan untuk tujuan deskriptif, penjelasan, dan juga eksplorasi dalam penelitian. Survei juga dapat menjadi pilihan yang tepat dalam metode untuk mengukur perilaku dan juga orientasi secara luas pada populasi. Penelitian dengan metode survei memberikan deskripsi kuantitatif secara numerik mengenai tren, perilaku, atau pandangan sesuatu populasi dengan proses mempelajari sampel dan dari populasi yang ada. Lalu di 3.4 membahas mengenai populasi, sampel, dan juga teknik penaliran sampel. Di 3.4.1 populasi menurut Baby pada tahun 2020, pada umumnya populasi yang diperlukan dalam penelitian adalah sejumlah orang atau kelompok yang ingin diteliti. Sedangkan menurut Sekaran dan juga Bugi pada tahun 2016, populasi mengarah kepada kelompok manusia, peristiwa, atau hal-hal menarik lainnya yang ingin diselidiki oleh peneliti. Populasi adalah gabungan dari segala elemen yang dijadikan pusat perhatian. Nah, populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa program studi komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020 yang berjumlah 82 orang.
Lalu untuk sampelnya di poin 3.4.2 menurut Siagian dan Sugiarto pada tahun 2000 sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang memiliki peranan penting karena dapat mempermudah dalam pengambilan kesimpulan untuk semua data yang terdapat di populasi. Lalu di poin 3.4.3 membahas mengenai teknik penarikan sampel. Metode penarikan sampel terbagi menjadi dua, yaitu random atau probability sampling dan juga non-random atau non-probability sampling. Dalam probability sampling, semua elemen populasi memiliki kesempatan atau juga peluang yang sama untuk dipilih. Sedangkan dalam non-probability sampling, tidak semua elemen populasi memiliki kesempatan atau peluang yang sama karena memiliki kriteria tersendiri yang disertai dengan academic reasons yang jelas. Lalu penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan random atau probability sampling. Dalam penarikan sampel seperti ini tidak dilakukan secara subjektif dan juga acak sehingga semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Lalu di poin 3.5 membahas mengenai ukuran sampel. Nah, dalam ukuran sampel, peneliti saya menggunakan rumus Lovin, yaitu uh, seperti yang tertera dalam PowerPointers ini, keterangan N kecil adalah jumlah sampel, N besar adalah jumlah populasi, E adalah nilai presisi. Dari hasil perhitungan menggunakan rumus Lovin, maka diperoleh hasil sampel yang digunakan sebanyak 68 responden yang merupakan mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2020 di Universitas Negeri Jakarta. Di poin 3.6 membahas mengenai hipotesis riset, di mana HA terdapat pengaruh media sosial TikTok terhadap perilaku konsumtif pada mahasiswa yang komunikasi UNJ. HO tidak terdapat pengaruh media sosial TikTok terhadap perilaku konsumtif pada mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi UNJ. Lalu di 3.7 membahas mengenai hipotesis statistik. HA delta sama beta sama, tidak sama dengan 0, maka keterangannya adalah diterima apabila terdapat pengaruh media sosial TikTok terhadap perilaku konsumtif pada mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi UIY. Lalu HU beta sama dengan 0 ditolak apabila tidak terdapat pengaruh media sosial terhadap perilaku konsumtif pada mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. 3.8 metode pengumpulan data. Menurut Malhotra pada tahun 2010, metode pengumpulan data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan juga data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui kuesioner dan juga berasal dari penelitian yang memiliki tujuan khusus untuk menangani masalah yang dihadapi. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui berbagai referensi seperti buku, jurnal, data lapangan, dan juga skripsi. Nah, data sekunder dikumpulkan dengan tujuan selain untuk masalah yang dihadapi. 3.9 membahas mengenai metode pengukuran data. 3.9.2 membahas mengenai validitas. Validitas adalah sebuah istilah yang mendeskripsikan ukuran secara tepat dan juga merefleksikan konsep yang ditujukan ukuran. Nah, dalam Malhotra pada tahun 2010, validitas juga diartikan sebagai sejauh mana perbedaan skor skala yang diteliti menggambarkan perbedaan yang nyata antara objek pada karakteristik yang diukur pada penelitian ini. Uji validitas dilakukan menggunakan uji Kaiser-Meyer-Olkin atau KMO N Bardat. Pada uji KMO, variabel data dikatakan valid apabila nilai KMO of sampling adequacy berasal pada 0,5 lebih dari 0, sedangkan 0,5 dan juga kurang dari 1. Sedangkan kebalikannya, data dikatakan tidak valid apabila nilai KMO of sampling adequacy-nya tidak sama dengan 0,5 hingga 1. 3.9.2 membahas mengenai reliabilitas. Reliabilitas merujuk pada teknik yang digunakan memperoleh hasil yang tetap meskipun pengukuran dilakukan berulang-ulang kali.
Lalu dalam ujian reliabilitas digunakan dengan Cronbach alpha, suatu variabel dapat dikaitkan variabel apabila nilai Cronbach alpha lebih dari 0,0 dan 0,6. Dan apabila berada di luar nilai tersebut, maka variabel dikatakan tidak reliable. Malhotra tahun 2010. Oke, untuk poin selanjutnya membahas mengenai metode analisis data. 3.10.1 Analisis data univariat. Analisis univariat adalah bentuk paling sederhana dalam penelitian kuantitatif karena melibatkan visualisasi dari masalah dalam sebuah variabel. Analisis univariat merupakan sebuah analisis variabel tunggal yang bertujuan untuk mempendeskripsian. Contoh analisis univariat adalah frekuensi distribusi, rata-rata, dan juga ukuran dispersi menurut Baby tahun 2020. Lalu 3.10.2 membahas mengenai analisis data bivariat. Analisis bivariat adalah analisis dua variabel yang dilakukan secara bersamaan yang bertujuan untuk menemukan hubungan empiris pada kedua variabelnya. Contoh analisis bivariat adalah konstruksi tabel presentasi yang sederhana atau perhitungan korelasi sederhana koefisien. Lalu 3.11 membahas mengenai keterbatasan dan juga kelemahan penelitian. 3.11.1 membahas mengenai keterbatasan penelitian. Penelitian dilakukan masih jauh dari kata sempurna, yang dimana dalam proses pendataan terdapat kemungkinan responden tidak menjawab sesuai dengan kondisi dan keadaan yang dialami. Nah, hal tersebut bisa terjadi karena perbedaan pemahaman dan juga tanggapan yang berbeda dari setiap responden. Lalu 3.11.2 adalah kelemahan penelitian. Sampel pada penelitian ini berjumlah 68 responden yang memiliki kemungkinan belum mewakili secara utuh mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Di 3.12 membahas mengenai definisi operasional. Media sosial atau variabel X menurut Pradip dan Nair merupakan alat komunikasi sederhana untuk bertukar informasi dengan orang lain, sedangkan menurut Hadley, media sosial bukan hanya sekedar gaya hidup, melainkan sebuah kebutuhan yang tidak lepas dari kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut McQuill, dalam buku yang berjudul Teori Komunikasi Individu hingga Massa, Ali Morrison mengemukakan 4 pesan alasan utama mengapa audiens menggunakan media. Yang pertama adalah pengalihan atau diversion, yang terbagi ke dalam penghindar dari rutinitas atau masalah dalam kehidupan sehari-hari, waktu luang, menyalurkan emosi. Lalu yang kedua adalah hubungan personal, yaitu menjalin interaksi dengan orang lain. B. Menemukan teman baru. C. Mendapatkan wawasan. Ketiga adalah identitas personal. Yang pertama adalah menemukan nilai-nilai dalam diri. Yang kedua adalah menemukan gaya personal. Dan yang ketiga mencari pengetahuan. Yang keempat adalah pengawasan atau surveillance, yaitu A. Memenuhi kebutuhan informasi, B. Memenuhi rasa keingintahuan dan juga minat. Nah, 3.12.2 membahas mengenai variabel Y, yaitu perilaku konsumtif. Nah, menurut Setiaji, dalam Hidayanti pada tahun 2022, perilaku konsumtif adalah sebuah sikap berlebihan saat membeli produk atau jasa secara berlebihan, tanpa adanya rencana yang konsekuensinya adalah berbelanja tanpa berpikir rasional hanya untuk memiliki sesuatu yang merupakan sebuah simbol keistimewaan. Nah, perilaku konsumtif terbangun dikarenakan telah menjadi bagian dari proses gaya hidup seseorang. Faktor lain terbentuknya perilaku konsumtif adalah industri yang terus berkembang dan juga melakukan produksi barang atau jasa secara besar-besaran, sehingga membutuhkan konsumen yang lebih banyak dan juga luas. Dalam hal ini, media baik media elektronik maupun media massa menjadi sarana yang strategis untuk membentuk perilaku konsumtif melalui pemasaran. Lalu untuk aspek-aspek perilaku konsumtif menurut Tina dan Rashid adalah satu, impulsif buying atau pembelian impulsif, yang pada aspek ini seseorang cenderung membeli sesuatu karena semata-mata didasarkan oleh keinginan yang secara tiba-tiba atau hasrat sesaat tanpa melakukan pertimbangan terlebih dahulu dan sifatnya emosional. Yang kedua adalah wasteful buying atau pemborosan, aspek di mana seseorang melakukan pembelian secara berlebihan dengan menghambur-hamburkan uang tanpa didasari dengan kebutuhan yang diperlukan. Lalu yang ketiga adalah non-rational buying atau mencari kesenangan, yaitu aspek di mana seseorang berperilaku untuk menemukan kesenangan dan juga merasa puas setelah melakukan pembelian. Untuk
13, di sini ada poin mengenai operasionalisasi konsep atau OK. Untuk konsepnya terbagi menjadi dua, yaitu media baru dan juga facet model of effect. Media baru untuk variabel X, media sosial, dan facet model of effect untuk variabel Y, perilaku konsumtif. Nah, untuk dimensi dalam konsep media baru terbagi menjadi 4, yaitu pengalihan atau diversion, hubungan personal, identitas personal, dan juga pengawasan atau surveillance. Nah, indikator tersebut dihasilkan dari dimensi yang telah dipaparkan. Nah, untuk skala menggunakan skala interval. Nah, untuk dimensi pada konsep facet model of effect terbagi menjadi 3 poin, yaitu impulsive buying atau pemberian impulsif, wasteful buying atau pemborosan, dan juga non-rational buying atau mencari kesenangan. Lalu untuk indikator juga sama, didapatkan dari dimensi variabel Y. Dan untuk interval, dan untuk skalanya menggunakan skala interval. Di sini saya lampirkan kuesioner yang setelah saya buat. Kuesioner yang telah saya buat, yang saya jabarkan dari operasionalisasi konsep sebanyak kurang lebih 20 pertanyaan. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.